Meski di tengah pandemi, namun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan terkait sekolah tatap muka pada Januari 2021. Namun demikian ada sejumlah syarat dan ketentuan yang berlaku jika sekolah tatap muka dilakukan. Lantas bagaimana mekanisme berlakunya sekolah tatap muka hingga seperti apa jaminan kesehatan dan keamanan para pelajar serta pengajar di tengah pandemi? Guna membahasnya sudah terhubung melalui sambungan Zoom Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda dan Ketua KPAI Susanto. Baik, Pak Huda dan juga Pak Susanto, terima kasih sudah bergabung di Prime Time. Pak Huda, saya ingin mengklarifikasi kira-kira apakah sejauh ini kajian dari pemerintah dan juga DPR ini sudah cukup dalam dan memang sudah bijakkah kebijakan ini kalau memang akan diterapkan di tahun 2021 mengingat untuk vaksin COVID sendiri masih belum jelas kapan akan dikeluarkan? Ya, jujur harus diakui situasinya serba rumit, Mas. Dan publik merasakan itu semuanya. Tapi ada beberapa reason atau alasan yang publik juga harus tahu dan kita semuanya juga memahami itu. Ada 3 alasan penting yang lalu Komisi 10 juga akhirnya menyetujui terkait dengan kebijakan membuka sekolah bulan Januari yang akan datang. Alasan yang pertama adalah hasil survei World Bank menyatakan sudah terjadi learning loss di Indonesia ini. Nah, itu perlu diantisipasi. Salah satu caranya mau tidak mau harus secepatnya dibuka tatap muka langsung pelaksanaan belajar mengajar. Alasan yang kedua menyangkut soal sudah kita evaluasi bahwa pembelajaran jarak jauh PJJ ini efektivitasnya tidak lebih dari 30%. Dan ini meliputi semua penyelenggara pendidikan baik SD, SMP, SMA. Tidak lebih dari 30%. Banyak kendala walaupun termasuk terakhir kita subsidi kuota kepada seluruh siswa, mahasiswa, guru dan dosen. Tapi ini juga masih belum memberikan efek kepada efektivitas pembelajaran jarak jauh atau daring ini. Alasan yang ketiga, kami temui di berbagai tempat, banyak siswa yang sudah beralih profesi menjadi pekerja karena tuntutan kesulitan keuangan orang tuanya. Dan ini jumlahnya cukup besar di berbagai daerah. Kalau ini terus dibiarkan, ini akan berisiko anak-anak ini kemudian hari tidak lagi mau sekolah. Ketika beberapa kepala sekolah bertanya kepada siswa yang sekarang membantu siswa orang tuanya bekerja. Nah, inilah tantangan kita dan ini salah satu solusi yang di mata kami berat diambil keputusannya, tapi ini bagian dari cara kita untuk keluar dari learning loss yang berpotensi cukup memberatkan seluruh generasi kita di masa-masa yang. Baik Pak Huda, nanti akan saya akan membahas, mengelaborasi lebih lanjut apa yang Anda sampaikan, tapi saya ingin ke Pak Susanto terlebih dahulu. Pak Susanto, Anda melihat wacana dari pemerintah ini yang akan memperlakukan sistem belajar tatap muka di tahun 2021 ini seperti apa? Karena ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan tidak diwajibkan tapi diperbolehkan. Ya, pertama perlu saya sampaikan bahwa ini keputusan yang tidak mudah. Pertama secara sosiologis memang kondisi masyarakat Indonesia sangat beragam. Masyarakat kita yang fasilitasi dalam proses pembelajaran PJJ juga beragam. Orang tua juga beragam sehingga banyak juga kendala yang memungkinkan anak-anak kita di dalam proses pembelajaran jarak jauh menjadi tidak optimal. Ini tentu juga menjadi satu fakta yang perlu juga menjadi pertimbangan sehingga kenapa pembelajaran tatap muka itu satu hal keputusan yang kemudian diperbolehkan oleh pemerintah. Yang kedua, hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia, jadi 65% anak itu sebenarnya dalam posisi
bosen ya di rumah ya. Ini juga harus berperan. Ini survei nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sampel kita nggak tanggung-tanggung tiap 34 pro. Dan saya kira juga tampaknya juga mewakili kondisi psikologis anak-anak kita ya. Situasinya juga seperti ini, situasinya tidak menentu, sehingga sangat wajar kalau kemudian hasil surveinya hasilnya demikian. Yang ketiga, catatan kami dari apa yang disampaikan oleh Pak Mendikbud kemarin, saya kira proses pembelajaran tatap muka yang kemudian diperbolehkan dibuka itu tentu harus mengacu pertimbangan beberapa hal di luar apa yang disampaikan oleh Pak Mendikbud kemarin ya. Kemarin disampaikan bahwa ini adalah diperbolehkan yang tetap mengacu pada kurikulum darurat ya. Kurikulum darurat ini pun juga sifatnya opsional. Yang ketiga adalah harus ada persetujuan komite. Kalau kemudian komite tidak menyetujui, tentu juga tidak memungkinkan. Yang keempat adalah yang harus jadi pertimbangan kita di luar apa yang disampaikan Pak Mendikbud. Basisnya tentu tidak hanya soal zonasi ya, apakah ini sebenarnya sudah zona hijau atau kuning, karena beliau sebenarnya memberikan rambu-rambu bahwa zona kuning dan zona hijau itu memang dimungkinkan untuk dibuka dengan berbagai syarat. Tetapi yang juga harus dipertimbangkan adalah soal proses ya, proses PTM itu juga. Contoh misalnya, bukan hanya katakanlah SMP secara infrastruktur sudah siap, misalnya katakanlah SMPA. Katakanlah sudah mengatakan siap ya, misalnya katakanlah begitu, zonanya zona hijau, tapi nggak serta-merta kemudian langsung katakanlah membuka. Saya kira memang butuh uji coba ya, misalnya mulai dari kelas yang paling atas ya, kemudian kelas 3 dulu, kelas 2 dulu, baru kelas 1 misalnya. Sekaligus untuk testing seberapa jauh kepatuhan pada protokol kesehatan. Itu saya kira juga penting, harus menjadi catatan di dalam proses itu ya. Sehingga persoalannya dalam konteks ini bukan hanya soal siap atau tidak siap, tetapi juga soal perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu juga harus menjadi pertimbangan. Oke, baik. Pak Huda, terkait dengan apa yang Anda sampaikan tadi bahwa kita dianggap sudah learning loss begitu, ini indikasinya apa saja? Dan kira-kira kemarin kan sempat kita menjalani proses belajar daring begitu. Apakah proses belajar daring ini bisa dikatakan gagal total kemarin? Ya, evaluasi kita PJJ hanya efektif 30%. Artinya berarti 70% tidak efektif. Itu fakta yang harus, fakta objektif yang saya kira harus kita terima apa adanya. Yang lain memang harus diakui kita sedang dalam suasana darurat pendidikan. Nah, dalam masa darurat pendidikan inilah hampir 1 bulan ini banyak pihak yang melakukan survei setelah 10 tahun kita mengalami darurat pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Dan survei menyimpulkan, dan kita miris betul, efek dari ini semuanya secara kualitas mengalami penurunan betul. Pendidikan kita secara kualitas mengalami penurunan cukup luar biasa. Termasuk terakhir di survei performa PISA kita, hampir pasti akan mengalami penurunan 21 poin. Performa terkait dengan program of international student assessment itu artinya harus menjadi warning bagi kita semuanya bahwa apapun begitu risikonya harus ada langkah-langkah konkret. Nah, salah satu langkah adalah dibuka sekolah itu. Tentu sekali lagi catatan-catatan penting dari para pihak termasuk dari Pak Susanto tadi harus menjadi concern semua pihak. Sekolah harus siap menyediakan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan tidak hanya di dalam lingkungan sekolah, bagaimana juga lalu di luar sekolah semua prosedur, semua proses
orang tua mengantar anaknya, caranya seperti apa, dan seterusnya. Ini harus terus disimulasikan. Oke. Karena itu Pak Huda, kami mendorong sampai iya. Januari yang akan datang, Kemendikbud harus bikin simulasi-simulasi Oke. yang sifatnya visual dan lalu siswa, guru, semuanya mengetahui apa yang harus dilakukan. Oke, Pak Huda, tadi terkait dengan kepatuhan siswa dan juga pengajar. Ini kan kalau misalnya sistem yang sudah bagus tapi dari siswa dan juga pengajarnya tidak patuh agak sulit ini. Ini bagaimana nanti proses pengawasannya kira-kira menurut Anda? Itulah pentingnya rentang kendali dan rentang konsolidasi Kemendikbud untuk efektif berkoordinasi dengan Disdik, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Supaya nanti Disdik juga melakukan pengawasan secara ketat kepada seluruh sekolah-sekolah yang ada di bawah kewenangannya. Ini menjadi salah satu faktor yang paling penting juga. Jadi ruang kendali, ruang konsolidasi dan kolaborasi Kemendikbud dengan dinas, dan dinas berkolaborasi efektif dengan sekolah. Tanpa itu berisiko besar juga, Mas. Jadi ini harus menjadi concern kita bersama juga. Oke, baik. Pak Susanto, mungkin saran dari Anda kira-kira seperti apa agar proses belajar tatap muka ini bisa efektif dan bisa meminimalisir penularan COVID-19? Selain catatan yang kami sudah sampaikan tadi, memang yang harus juga menjadi perhatian oleh pemerintah daerah, karena memang jumlah sekolah kita kan cukup tinggi ya, baik swasta maupun negeri, dan menurut undang-undang pemerintahan daerah, apalagi PAUD, kemudian pendidikan dasar, menengah ya, itu jadi kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota sesuai dengan batas tangannya. Saya kira memang penting juga kebijakan ini sesegera mungkin melakukan pemetaan ya, melakukan pemetaan mana sekolah-sekolah yang perlu dibantu. Saya kira itu juga penting, juga harus juga menjadi perhatian. Karena banyak sekolah-sekolah juga yang katakanlah kategori kelas A, kelas B, kelas C ya. Yang kelas A misalnya telah siap menyiapkan infrastruktur yang secara utuh sesuai dengan protokol kesehatan, dengan pembiayaan sendiri, dengan kesiapan yang cukup mutu misalnya ya. Tapi juga banyak sekolah-sekolah yang pada dirinya misalnya tidak mampu. Itu juga harus juga menjadi perhatian. Sehingga tidak mungkin kemudian dipaksakan untuk patuh pada protokol kesehatan kalau kemudian dia sebenarnya juga tidak mampu. Oke. Saya kira banyak sekolah-sekolah kita yang masih seperti itu. Oke, baik. Ini tentu harus juga menjadi perhatian politik anggaran kita di tingkat pemerintah daerah, saya kira. Tadi kan sudah disampaikan perjuangan Pak Huda sudah sangat banyak dalam konteks kewenangan beliau memperjuangkan itu, tetapi juga peran ke pemerintah daerah juga harus semakin dipastikan. Oke, baik, peran pemerintah daerah harus dipastikan. Terima kasih Pak Huda dan juga Pak Susanto, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.